Dari Indra Dono, pertanyaannya bagaimana cara supaya nanti tidak pesimis dan tidak cemas berlebih mengenai hasil UTBK yang belum pasti. Itu gimana supaya tidak pesimis? Oh, supaya nggak pesimis. Pesimis itu sifat yang hina sebenarnya. Kita mudah berputus asa, tidak percaya diri. Semua itu sudah ada dalam ketentuan Allah. Kalau ingin hasil maksimal, maka ikhtiarnya juga harus maksimal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah awal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah awal tanzur nafsum ma qaddamat ligot." Dan hendaklah setiap diri manusia, orang yang iman itu hendaklah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya apa yang ada di depannya. Jadi apa yang ada di depan itu harus disambut dengan penuh tantangan gitu, penuh semangat gitu. Oh saya harus nyiapin ini, saya harus nyiapin ini, harus nyiapin ini. Ini kalau di dalam dunia saya dulu misalkan event organizer, itu ada yang namanya event plan. Atau ada yang namanya time schedule. Atau yang ada nanti semakin dekat lagi kayak acara ini ada yang namanya rundown. Yang itu adalah mendetailkan apa yang akan saya kerjakan di kemudian. Nah, teman-teman bisa beli itu di toko fotokopi itu ada yang namanya map weekly gitu ya, apa kayak daily activity itu dicatat itu. Besok saya mau ngapain, saya ngapain. Nah, kalau teman-teman khawatir, memperbesar rasa khawatir, mengubahnya jadi proses untuk kemudian memantaskan diri, itu bagus. Tapi kalau proses khawatir dikelolanya jadi rasa pesimis, tidak percaya diri, wah itu jadi masalah. Makanya mending terus nanemin positive thinking dan menyiapkan yang terbaik. Contoh, saya ujiannya kapan? Tarik mundur nih. Ujiannya saya tanggal sekian, saya tarik mundur, persiapan apa yang saya bisa mulai sekarang. Ikhtiar apa yang bisa saya mulai sekarang dan tawakal seperti apa yang mau saya siapkan dari sekarang. Contoh, saya mau mulai minta maaf sama orang tua, minta doa dari orang tua, lalu saya banyakin ibadah, saya mulai akan sholat malam, saya akan mulai jaga sholat saya 5 waktu. Cara jaga sholat 5 waktu gimana? Saya bakal download aplikasi yang ngingetin saya sholat, yang setiap waktu sholat bakal azan. Saya bakal cari teman yang buat ngingetin saya juga. Saya cari teman saya buat belajar, karena kadang saya kalau belajar sendiri saya susah. Kemudian saya cari guru orang yang bisa kemudian mengajarkan saya dari pengalaman-pengalaman yang dia punya. Saya sedikitkan waktu buat main game saya. PUBG saya uninstall, Mobile Legends saya uninstall, COD saya uninstall, FF saya uninstall dulu ya. Jadi nanti bisa di-download lagi, tapi sekarang uninstall dulu. Lalu kemudian saya akan menyiapkan kemudian kapan waktu saya belajar, cari di browsing kapan cara belajar yang paling terbaik. Oh ketemu cara waktu belajar yang terbaik, waktu yang terbaik untuk belajar adalah ketika sepertiga malam. Jam 3 sampai kemudian jam 6. Maka setelah kemudian sholat subuh, saya akan banyak baca Quran. Jam 6 suruk saya akan sholat 2 rakaat, selebihnya saya akan kemudian olahraga. Tuh kan jadi mind mapping, jadi activity. Masalahnya kita tuh nggak pernah punya activity yang begitu. Tanya orang-orang IO, punya nggak besok aktivitinya apa? Kadang kita orang IO juga kalau buat event, hebat. Event, nanti loading tanggal sekian, nanti naik sound system tanggal sekian. Detailnya luar biasa. Tapi begitu ditanya, bro besok lu mau kemana? Males di rumah. Ternyata buat keseriusan hidup nggak ada. Makanya kalau bisa, bikin keseriusan hidup. Sehingga al-himmah al-aliyah. Cita-cita yang tinggi itu emang bukan hanya disematkan, tapi memang diperjuangkan. Saya mau nih, Teteh mau lulus kapan? 2021. Bisa dipercepat nggak? Nggak bisa karena udah paket. Bisa kalau DO ya. Tapi ini mah lulus kan ya. Pengen lulus, makanya kalau pengen lulus Teteh tinggal tarik. Saya pengen lulus 2021. Tarik mundur sama Teteh. Apa yang saya harus kerjain dari sekarang supaya hasil saya maksimal. Jadi kualitasnya akan berbeda dengan kualitas mahasiswa yang lain cuman karena kuliah doang. Kuliah pulang, kupu-kupu. Atau yang memang mahasiswa yang takwa. Kalau mahasiswa yang takwa di breakdown sama Teteh. Saya breakdown nih. Karena yang dibahagia bukan Teteh doang, orang tua. Kalau kita tuh dipanggil namanya ketika wisuda dengan cum laude. Allahu Akbar. Andi Boni, cum laude. Aduh berdirinya juga Teh. Gini nih. Sorry. Kan ada mantan aku yang di ujung, aku suka
Jadi ada kebanggaan, tapi nggak sombong juga ya, jangan nggak boleh sombong. Kalau udah pakai takwa itu ada keseriusan dalam meniti amal, makin belajar makin serius. Pesimis itu bakal hilang, pede aja, nggak usah stres, relax aja. Dan kemudian jujur sama diri, apa yang merasa bodoh, apa yang harus kemudian ditambah. Makin banyak buku, ikro, makin rajin baca, terus dilatih. Jangan asaronas mengikuti kebanyakan manusia yang memang lalai. Udahlah ujian mah gimana nanti aja. Kalau emang udah rizki kita keterima ya keterima. Kalau enggak ya udah biasa aja pengangguran. Ya ini sayang juga. Emang harus diikhtiarkan. Harus ikhtiar dan tawakal nggak boleh pasrah. Makanya ketauhidan itu nanti kebagi teh. Ada, mohon maaf, ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah. Jadi ada yang kayak gini teh. Ah sudahlah, semua itu sudah diatur sama Allah. Tapi dia tidak mau berusaha, ini nggak boleh. Ada juga yang sebaliknya. Dia kemudian menuhankan ikhtiar, menolkan tawakal. Ingat doa tanpa ikhtiar itu bohong. Ikhtiar tanpa doa itu sombong. Allahu a'lam bishawab.